Kobaran api menghanguskan sejumlah ruangan pesantren di Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Kobaran api yang membumbung tinggi sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi. Sebanyak 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala letak lokasi yang jauh dari sumber air. Akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju itu menurunkan 2 unit armada untuk ke lokasi. Itu jaraknya itu kurang lebih 30 kilo ke lokasi. Jadi berapa bangunan yang terbakar, Pak? Informasi yang kami dapatkan di sana itu menurut dari warga di sana terus penghuni ada 4 rumah pondok pengasuhnya, 3 asramanya, terus ditambah 1 dapur umum. Akibat kebakaran ini, 7 ruangan dan 2 unit motor di pesantren ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Selamat malam dan juga apa kabar pemirsa. Informasi terkait dengan kebakaran pondok pesantren di Mamuju, Sulawesi Barat tadi menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu pemirsa, Indonesia menelan akhir getir setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi polemik masih bergentayangan. Jadi pertanyaannya, bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depan? Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, para pemain timnas U20 beramai-ramai meluapkan kekecewaannya atas pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Semua diungkapkan dalam unggahan media sosial mereka. Sejumlah pemain timnas U20 Indonesia meluapkan kekecewaannya usai FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Rasa kekecewaan itu diluapkan dalam unggahan beberapa pemain timnas di media sosial mereka. Salah satunya Hoki Caraka, ia meluapkan kekecewaannya dalam unggahan di media sosial. Hoki sempat menyinggung soal keikutsertaan Indonesia dalam laga Piala Dunia U20 adalah hasil giveaway. Bukan hanya Hoki Caraka, kekecewaan yang sama juga diluapkan oleh Nrabani Tasnim. Nrabani menulis seraya menyindir dengan ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah menghancurkan pengorbanan para pemain timnas U20 Indonesia. Banyak dari pemain timnas U20 merasa impian terbesar mereka telah hancur dengan kejadian ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui para pemain timnas U20 setelah dipastikan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Pelatih dan para pemain mengaku sakit hati karena tidak jadi ikut serta dalam Piala Dunia U20. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui pemain-pemain tim nasional Indonesia U20 di Hotel Sultan Jakarta siang tadi. Setelah mendapatkan kepastian bahwa status tuan rumah Piala Dunia U20 untuk Indonesia dicabut FIFA, Zainuddin segera menemui para pemain untuk memberikan semangat. PSSI berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dari kemungkinan sanksi FIFA. Tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain. Berbeda, ya federasi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sehingga kalau sepak bola Indonesia terselamatkan, masa depan mereka juga insya Allah terselamatkan. Sementara itu bagi pelatih kepala timnas Indonesia Sinteyong, pemusatan latihan timnas selama 3 tahun 6 bulan demi meraih prestasi di Piala Dunia U20 menjadi sia-sia.
Ia bersama para pemain merasakan sakit hati yang mendalam karena dibatalkannya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Pertama ya coachnya sakit hati memang. Maksudnya coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coach bisa rasakan juga maksudnya pemain ya betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coach sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coach pun memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi ya coach sangat tahu ya maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut ya pastinya akan ada perkembangan luar biasa apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, karangan bunga membanjiri kantor PSSI pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karangan bunga berisi ungkapan kekecewaan dari masyarakat Indonesia. Iya, pemandangan berbeda terlihat di kantor PSSI hari ini. Warga atau kita bisa melihat deretan karangan bunga dari warga memenuhi halaman depan dan juga samping kantor PSSI yang berada di GBK Arena Jakarta. Karangan bunga ini datang dari supporter, klub, dan pecinta sepak bola di tanah air. Karangan-karangan bunga ini berisi kekecewaan setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ada pula yang menuliskan turut berduka cita atas matinya mimpi anak bangsa. Selain ungkapan kekecewaan, ada juga dukungan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk tidak lelah dalam mengurus sepak bola Indonesia. Sementara itu pemirsa, Timnas U20 atau pemain dari Timnas U20 Hugo Samosir, Dava Fasya dan juga Robbani Tasnim harus menelan getir atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Luapan kekecewaan ini memuncak atas perjuangan dan kesiapan yang sudah matang dalam ajang Piala Dunia. Berikut wawancara Anggi Pasaribu dengan Timnas atau 3 pemain Timnas U20. Kemarin mendengar sudah resmi bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah U20. Gimana nih Mas? Tentu perasaan kita pasti sangat sedih ya dan kecewa gimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun. Kita sudah berlatih bersama tapi apa boleh buat ya, kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur gitu saja. Dan semua menangis lah karena tahu akan hal ini. Dan kita juga komen-komen lah di IG-nya, ada di suatu media sosial supaya kita bisa meluapkan amarah kita. Boleh diungkapkan nggak Mas, seberapa dalam kekecewaan itu ketika malam kemarin betul-betul sudah resmi batal? Artinya Timnas Indonesia resmi tertutup untuk berlaga di Piala Dunia U20. Pastinya saya pribadi sangat sedih sekali. Saya patah hati karena mimpi terbesar saya harus hilang. Ya, saya berharap juga untuk FIFA tidak sanksi Indonesia yang berat ya. Soalnya buat karir kita ke depannya, kita juga hidup di sepak bola. Kita dari kecil pengen jadi sepak bola. Dari kecil? Iya. Orang tua sendiri begitu dengar kemarin Mas Hugo dengan teman-teman nggak bisa main, sempat telepon orang tua dan kemudian ada tanggapan nggak? Setelah kumpul di lobi sama semua coach, staff, dan official, saya langsung telepon papa saya sama adik saya. Jadi itu berdua, papa dan adik. Saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan bikin gol buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya buka baju terus ke orang tua saya begitu. Saat itu yang disampaikan pelatih ke teman-teman gimana? Kata juga kecewa, saya tidak bisa membayangkan katanya perjuangan kalian harus sia-sia seperti ini. Dia tidak peduli apa itu politik atau agama, karena ini kan sepak bola. Sepak bola itu
tidak bisa disangkut pautkan dengan politik. Masih ada harapan nggak nih Mas untuk tetap berkarya, untuk tetap mimpinya dijaga sebagai pemain bola? Semangat iman itu masih ada nggak Mas? Pastinya akan tetap selalu ada sih, karena dari kecil saya udah cinta sepak bola, dan buat saya sepak bola adalah segalanya buat saya. Ya, tadi sedikit direlatih pemirsa, ada 3 pemain timnas Indonesia U20 yang hadir dalam MNC News dan juga iNews hari ini, yakni Kadek Arel, Dava Fasya, dan juga Hugo Samir. Dan pemain timnas Indonesia U20 ini pemirsa berbagi pita hitam di redaksi iNews Jakarta. Pita hitam ini adalah simbol duka setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan ini tidak hanya memberi kekecewaan pada masyarakat Indonesia, tapi juga kesedihan mendalam pada pemainnya. Kesedihan mendalam ini ditunjukkan pada 3 pemain U20 saat berkunjung ke redaksi iNews Jakarta. 3 pemain timnas U20, Hugo Samir, Rabani, dan Kadek Arel berbagi pita hitam di ruang redaksi sebagai simbol duka batalnya Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Kalau menurut saya ini sangat mengecewakan dan membuat saya sangat terpukul, dan mimpi dari kita semua rakyat Indonesia, mimpi orang tua, mimpi timnas U20 akhirnya harus musnah gara-gara hal seperti ini. Itu sih. Untuk saya ya pastinya saya sangat kecewa, rekan-rekan juga pastinya sangat sedih, kita juga, tapi semua akan baik-baik saja, tetap bermimpi semoga lebih baik ke depannya. Usai perjuangan panjang, Indonesia akhirnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dengan demikian, timnas Indonesia U20 otomatis tidak ambil bagian dalam kompetisi tersebut karena kehilangan tiket jatah lolos lewat jalur tuan rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jadi bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depan? Akankah kita, Indonesia, mendapatkan sanksi? Kita akan bahas setelah jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.